Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Faradiba Arnodi dengan NIM 231293114 dan rekan saya. Dan saya Rizka Nadia dengan NIM 231219307. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah konsep dasar biologi SD dengan dosen pengaku kami Bu Atika Ulia SPD MPD. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis. Selamat menyaksikan. Halo, baik Kak. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum bagaimana sih proses perkembangbiakan pada tumbuhan? Proses perkembangbiakan tumbuh ini jika menempel di kepala putih. Nah, pada perkembangbiakan tumbuh ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Pada tumbuhan dapat berkembangbiak secara alami dan melalui proses perkawinan atau generatif yang terjadinya pada saat penyembuhan pada bunga yang melibatkan alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putih. Di sini kita bisa lihat seperti pada saat kupu-kupu mengisap nektar pada bunga, lalu kaki kupu-kupu menempel pada putih dan benang sari. Sehingga dalam hal ini putih dan benang sari bertemu dan terjadilah proses penyerbukan pada tumbuhan. Adapun contoh perkembangbiakan generatif ini. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan anemogami atau dibantu angin. Contohnya seperti tumbuhan jagung dan rumput. Yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan zoidigami atau dibantu hewan. Contohnya seperti bunga rafflesia saat mengeluarkan bau busuk, sehingga bau busuk inilah yang dapat menarik perhatian lalat sehingga dapat menempel di bagian bunga rafflesia. Yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan hidrogami atau dibantu air. Contohnya pada tumbuhan ganggang dan hidrilla. Yang keempat ada perkembangbiakan tumbuhan antrobogami atau dibantu manusia. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini tidak melibatkan proses penyerbukan, bisa terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan ini tidak mengalami masa penyerbukan atau perkawinan dan dilakukan secara alami atau tanpa bantuan manusia. Ada macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami ini. Yang pertama ada umbi batang. Umbi merupakan bagian tumbuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah, seperti contohnya pada kentang. Yang kedua ada umbi lapis. Tumbuhan ini dapat berkembangbiak di daerah yang tidak terlalu banyak air, seperti contoh pada tumbuhan bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengambang di dalam tanah. Contoh pada tumbuhannya adalah wortel dan lobak. Dan yang keempat ada akar tunggal atau yang bisa disebut dengan rizoma. Akar tunggal merupakan perubahan akar yang menggelembung di dalam tanah. Lalu akar ini akan tumbuh menjadi batang dan daun. Contoh pada tumbuhan seperti kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Yang kelima ada tunas. Tunas ini merupakan tanaman yang hanya sekali berbuah, seperti contoh tumbuhan pisang. Yang keenam ada tunas adventif. Tunas ini merupakan tumbuhan yang ada di tepi daun. Yang ketujuh ada stolon atau geragi. Stolon ini merupakan tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menyala di atas permukaan tanah, seperti contoh pada tumbuhan stroberi. Yang ke-8 ada spora. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan cara spora adalah lumut dan tumbuhan vakum. Yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses penyerbukan atau perkawinan, dan dalam perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Ada macam-macam perkembangbiakannya. Ada yang pertama ada mencangkok. Mencangkok merupakan mengupas ranting dan menutupnya dengan tanah serta plastik. Contoh tumbuhannya seperti mangga dan rambutan. Yang kedua ada stek. Stek merupakan memotong bagian tubuh tumbuhan untuk ditanam. Ada dua jenis stek. Yang pertama ada stek batang dan stek daun. Stek batang contohnya seperti tumbuhan singkong dan tebu. Yang kedua ada stek daun. Contohnya seperti tumbuhan lidah mertua atau begonia. Yang ketiga ada merunduk. Merunduk merupakan membengkokkan dan menimbun ranting ke tanah.
Contoh tumbuhannya seperti apel dan anggur. Keempat, ada menyambung atau bisa disebut dengan mengenten. Menyambung ini merupakan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman sejenis. Contoh tumbuhannya seperti kopi dan mangga. Baiklah, untuk materi kedua saya akan jelaskan tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri apa? Fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Proses ini sangat penting bagi kehidupan di bumi karena menghasilkan oksigen dan menjadi dasar rantai makanan. Nah, untuk yang kedua ada struktur kloroplas. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas yang memiliki bagian-bagian penting seperti membran tilakoid atau tempat berlangsungnya reaksi terang, lalu ada grana yaitu tumpukan tilakoid, lalu stroma yaitu cairan di dalam kloroplas, tempat berlangsungnya reaksi gelap atau siklus Kelvin, dan yang keempat klorofil yaitu pigmen hijau yang menyerap cahaya. Lalu yang ketiga ada tahapan fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama reaksi terang atau light reaction. Adapun lokasinya yaitu di membran tilakoid. Adapun inputnya yaitu cahaya matahari, air atau H2O, ADP dan NADP+. Adapun prosesnya yaitu cahaya diserap oleh klorofil dan energi ini digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen, proton, dan elektron. Lalu elektron-elektron tersebut kemudian mengalir melalui rantai transport elektron, menghasilkan ATP dan NADPH. Adapun outputnya yaitu oksigen atau O2, ATP, dan NADPH. Baiklah, yang kedua ada reaksi gelap atau Kelvin cycle. Lokasinya yaitu di stroma, adapun inputnya yaitu CO2, ATP, dan NADPH. Adapun prosesnya yaitu CO2 difiksasi oleh enzim Rubisco menjadi molekul organik 3-fosfogliserat. Lalu, melalui serangkaian reaksi, 3-fosfogliserat diubah menjadi glukosa menggunakan energi dari ATP dan NADPH. Adapun outputnya yaitu glukosa, C6H12O6, ADP, dan NADP+. Jadi, reaksi keseluruhan fotosintesisnya yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah cahaya menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Lalu yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan internal. Salah satu faktor utama adalah intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin banyak energi yang tersedia untuk fotosintesis. Sehingga laju fotosintesis meningkat hingga mencapai titik jenuh, di mana tambahan cahaya tidak lagi meningkatkan laju fotosintesis. Selain intensitas, kualitas cahaya juga memainkan peran penting. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk fotosintesis karena pigmen klorofil menyerap panjang gelombang ini lebih efisien. Sementara cahaya hijau kurang efektif karena lebih banyak dipantulkan daripada diserap. Konsentrasi karbon dioksida atau CO2 juga merupakan faktor penting. Karbon dioksida adalah salah satu bahan baku utama dalam fotosintesis. Dan peningkatan konsentrasi CO2 di udara biasanya meningkatkan laju fotosintesis hingga mencapai batas tertentu. Namun, faktor ini dapat dibatasi oleh faktor lain seperti intensitas cahaya dan suhu. Suhu juga mempengaruhi fotosintesis. Proses enzimatik yang terlibat dalam fotosintesis memiliki suhu optimal, biasanya antara 25 derajat sampai 30 derajat Celcius untuk tumbuhan tropis. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan efisiensi enzim dan pada akhirnya laju fotosintesis. Ketersediaan air adalah faktor penting lainnya karena air adalah salah satu bahan baku dalam reaksi terang fotosintesis. Kekurangan air menyebabkan stomata menutup untuk mengurangi kehilangan air, yang juga membatasi masuknya CO2 ke dalam daun dan menurunkan laju fotosintesis. Selain itu, kandungan klorofil dalam daun juga mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk menyerap cahaya dan melakukan fotosintesis. Daun dengan kandungan klorofil yang tinggi lebih efisien dalam menangkap energi cahaya dan melakukan proses fotosintesis. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi efisiensi keseluruhan dari proses fotosintesis dalam tumbuhan. Baiklah, itulah materi mengenai fotosintesis. Adapun kesimpulan untuk materi perkembangbiakan dan juga fotosintesis yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan fotosintesis adalah dua proses vital yang saling mendukung dalam kehidupan tumbuhan. Perkembangbiakan baik secara seksual melalui bunga dan biji maupun aseksual melalui stek, cangkok atau umbi memastikan kelangsungan spesies tumbuhan dan penyebaran genetik. Fotosintesis proses biokimia yang mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa.
menyediakan energi dan bahan bakar bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kedua proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan seperti cahaya, air, suhu, dan nutrisi yang secara keseluruhan menentukan kesehatan dan produktivitas tumbuhan. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, kita dapat meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan ekosistem. Baiklah, hanya itulah penyampaian materi dari kami tentang perkembangbiakan tumbuhan Dan fotosintesis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dadah.